Gapura Kalacakra yang terdapat di Kompleks Menara Kudus dipercaya oleh banyak orang mampu melengsarkan pejabat yang melewatinya. Mitos ini muncul sepeninggal Sunan Kudus dan berkembang hingga saat ini. Hal itu bermula dari perselisihan antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir yang saat itu tengah berebut takhta Kerajaan Demak. Namun, Hidayat tidak mengetahui secara pasti tahun peristiwa tersebut berlangsung. Sunan Kudus berupaya mendamaikan keduanya, yakni lewat Raja Kalacakra. Saat itu, keduanya diminta untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Arya Penangsang merupakan murid Sunan Kudus, sehingga dibela oleh Sunan Kudus. Tapi, karena Arya Penangsang ambisius, dia salah duduk kursi yang diberi Raja Sunan Kudus. Akhirnya, Arya Penangsang kalah. Raja itu dipercaya kini berada di Gapura Pintu Menara Kudus. Dan sejak saat itu, banyak yang meyakini jika Gapura itu memiliki daya magis. Bahkan, beberapa pejabat mempercayai jika melewati Gapura tersebut akan lengser. Sunan Kudus memiliki nama lengkap yakni Sayyid Jafar Shodiq Asmad Khan. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Beliau putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, yakni Panglima Perang Kesultanan Demak. Ayah Sunan Kudus yakni Sunan Ngudung adalah putra kandung Sultan Said Fadl Ali Murtazah yang kemudian melakukan hijrah ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliau menikah dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Istri beliau merupakan adik dari Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang sama-sama berguru kepada Sunan Ampel. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Sunan Kudus yakni pendalamannya terhadap ilmu fikih. Sunan Kudus merupakan salah satu wali dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di kota Kudus dengan santun dan rahmatan lil alamin yang menghargai perbedaan. Cara dakwahnya dengan membangun dan juga merawat kerukunan umat dengan rupa-rupa agama dan juga etnis. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk kepada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sangat sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Beberapa peninggalan yang cukup unik dari Sunan Kudus yakni keris cintoko, 2 tombak, serta hasil karya seni berupa tembang. Karya tembang yang cukup terkenal yakni tembang Asmarandana yang isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran agama Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu. Berikut beberapa pesan bijak dari Sunan Kudus. Gus Jigang, bagus ngaji lan dagang, memiliki arti yakni baik akhlaknya, rajin ngajinya, dan bekerja atau berdagangnya. Yen siro landhep ojo notoni, memiliki arti yakni jika perkataanmu tajam, janganlah untuk menyakiti. Yen siro banter, ojo nglancangi, yang artinya adalah jika jalanmu cepat, janganlah untuk mendahului. Yen siro mandi, ojo mateni, yang artinya adalah jika kamu sakti,
janganlah untuk membunuh. Menikmati kota Kudus seperti mengenali catatan perjalanan salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu kretek. Pada tahun 1880, di kota Kudus tercipta produk khas dari tangan seorang penduduk lokal, Haji Jamhari. Suara gemeretek perpaduan tembakau dan cengkeh saat terbakar menjadi asal mula sebutan kretek. Tahun 1951, Ui Wei Guan mengembangkan perusahaan rokok di Kudus, Jawa Tengah yang merupakan cikal bakal produk jarum. Bentuk jarum gramofon menjadi inspirasi dari logo jarum. Ketekunan dan kerja keras mampu membawa jarum terus berkembang pesat, bahkan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kudus. Bahan baku yang digunakan jarum berasal dari alam Indonesia yang diakui memiliki kualitas terbaik. Selanjutnya, tahap demi tahap, bahan baku tersebut diolah dengan penuh ketelitian hingga menghasilkan produk-produk terbaik. Sebagai tahap awal, hanya bahan-bahan baku alami terpilih yang akan disimpan di kawasan oasis tersebut. Melalui tangan-tangan para ahli berpengalaman, serta didukung peralatan dan proses pengolahan modern, jarum terus berinovasi, baik dalam pengembangan produk, riset yang bersertifikasi standar internasional, hingga evaluasi hasil produksi. Setelah melalui tahap pengawasan ketat dan quality control, bahan-bahan baku tersebut memasuki pengolahan mixing, di mana batik merupakan kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi dan telah menjadi ragam budaya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di seluruh wilayah Indonesia, hampir semua daerah memiliki kerajinan batik. Dari berbagai macam batik yang dihasilkan mempunyai ciri khas daerah masing-masing. Batik Kudus mempunyai motif dan corak yang sangat beragam yang mengangkat budaya daerah di sekitarnya. Menurut sejarahnya, batik Kudus mempunyai corak yang condong ke batik pesisiran, mirip dengan batik Pekalongan, maupun Lasem karena secara geografis Kudus berdekatan dengan daerah tersebut. Batik Kudus yang dibuat oleh pengrajin etnis Cina dikenal dengan batik Nyonya atau batik Saudagarang, mempunyai ciri khas kehalusan dan kerumitan isan-isannya. Kebanyakan dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Motif dan corak ke arah perpaduan antara batik pesisir dan batik Mataraman. Sedangkan batik Kudus yang dibuat oleh pengrajin asli Kudus dipengaruhi oleh budaya sekitar dan coraknya juga dipengaruhi oleh batik pesisiran. Motif mempunyai arti atau kegunaan.
Misalnya untuk acara akad nikah. Motif yang dihasilkan oleh pengrajin batik Kudus, misalnya burung merah, motif yang bernafaskan Islam, motif kapal kandas, motif pakis haji, motif legenda bulusan, motif tembakau cengkeh yang terinspirasi oleh kota Kudus yang terkenal dengan rokok kreteknya, dan banyak sekali motif lain yang semuanya berkaitan dengan budaya di sekitar. Nah, itu dia sedikit video pemaparan dari kearifan lokal di Kabupaten Kudus. Bagaimana nih kesan pesannya nonton video dari kami? Enjoy!